Selamat datang di Universitas Pendidikan Indonesia. Universitas negeri ini didirikan pada tanggal 20 Oktober tahun 1954 di Bandung. Kampus terakreditasi A dengan moto pelopor dan unggul ini adalah pilihan yang tepat untuk kamu baik yang ingin menjadi tenaga pendidik maupun non-dik. Ada 8 fakultas dan 5 kampus daerah dengan total lebih dari 70 jurusan jenjang sarjana dan pasca sarjana. Masjid Al-Furqon merupakan salah satu masjid kampus terbesar dan termegah di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Arsitekturnya minimalis modern. Bentuk dasar bangunannya kotak dengan kecenderungan vertikal. Jauh sebelum itu, cikal bakal Masjid Al-Furqon ternyata awalnya hanyalah sebuah musola kecil bernama At-Tarbiyah. Di sebelah kiri, mahasiswa mengenalnya sebagai Gedung PKM atau Pusat Kegiatan Mahasiswa. Gedung ini memiliki nama resmi yaitu Gegetwinda yang diambil dari 2 orang mahasiswa UPI yang gugur dalam pengabdiannya di ujung timur Indonesia sebagai pahlawan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Bangunan ikonik UPI ini bernama Isola yang berarti menyendiri. Gedung ini merupakan bangunan bersejarah di Kota Bandung. Fungsinya sekarang adalah kantor rektor dan dekan UPI. Di sebelah kiri kita bisa melihat Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Terdapat 10 program studi, yaitu 2 program non-pendidikan bahasa dan sastra, serta 8 program pendidikan bahasa. Di depan sana ada Museum Pendidikan Nasional UPI. Dibangun sebagai bentuk tanggung jawab UPI sebagai perguruan tinggi yang ikut menjaga kelestarian warisan budaya dan sejarah, khususnya di bidang pendidikan. Museum ini dibuka untuk publik dan telah menjadi salah satu tempat rekreasi di Bandung. Dan tempat penting lainnya yang dibutuhkan warga UPI adalah ATM Center ini. Letaknya berhadapan dengan area parkir mahasiswa yang lumayan luas. Deretan motor-motor mahasiswa akan terlihat memenuhi parkiran ini. Karena demi keamanan, kendaraan roda 2 memang tidak diperkenankan masuk ke area UPI. Jalanan ini merupakan jalan besar yang paling ramai, dilalui oleh kendaraan roda 4 yang hilir mudik keluar masuk maupun lalu lalang mahasiswa di trotoarnya. Di sebelah kiri jalan bisa kita lihat sebuah gedung bernama Garnadi yang merupakan kantor dosen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Nama tersebut diambil dari nama rektor UPI periode 1971 sampai 1978. Sedangkan gedung perkuliahan FPEB sendiri berada terpisah di sebelah kanan, tidak jauh dari gedung Garnadi. Gedung ini memiliki 6 lantai yang ruangannya diperuntukkan bagi 7 program studi. Beralih ke gedung di sebelahnya ada gedung LPPM, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang berfungsi sebagai lembaga pendukung universitas dalam pembangunan pendidikan bangsa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tepat di seberangnya ada Balai Bahasa UPI. Balai Bahasa UPI adalah salah satu pusat bahasa universitas tertua di Indonesia. Didirikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada awal tahun 1970-an. Di depan sana terdapat sebuah gimnasium, tempat paling berkesan karena bukan hanya fasilitas olahraga mahasiswa UPI, tetapi juga tempat pertama para mahasiswa baru berkumpul dan tempat terakhir mahasiswa merayakan kelulusannya. Gimnasium ini secara umum digunakan untuk pembelajaran dan pertandingan seperti basket, bola voli, futsal, tenis meja, serta bulu tangkis. Gimnasium ini didukung oleh kapasitas tempat duduk yang sangat banyak, yaitu sekitar 5.000-an penonton.
sehingga layak dan pantas untuk menjadi tempat berlangsungnya kejuaraan tingkat nasional bahkan internasional. Terdapat 2 fakultas yang berada di dekat gimnasium. Yang sebelah kiri jalan adalah Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan atau kita kenal sebagai FPOK. Fakultas ini memiliki 5 program studi yang banyak diminati. Nah, di seberangnya terdapat sebuah taman bugar yang cantik dan terjaga. Kemudian di sebelah kanan jalan terdapat Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FPMIPA. FPMIPA sendiri memiliki 3 gedung dan yang ini merupakan gedung C, lebih difungsikan untuk jurusan ilmu komputer. Sebelum kita melanjutkan ke gedung FPMIPA yang lain, sekarang kita memasuki area sport. UPI memiliki lapangan hijau di sebelah kanan yang dilengkapi fasilitas wall climb, lalu gelanggang kolam renang dan stadion. Selain dipakai untuk pertandingan tingkat nasional, kolam renang UPI juga dipakai untuk rekreasi masyarakat sekitar dengan tiket yang sangat terjangkau. Selanjutnya, stadion yang UPI miliki biasanya digunakan untuk kepentingan perkuliahan, seperti sepak bola, atletik, kegiatan olahraga, maupun acara-acara kemahasiswaan. Tribun utama dan penunjangnya diperkirakan dapat menampung sekitar 500-an penonton. Fasilitas di dalamnya terdapat kolam renang untuk pertandingan, yang berukuran 50 x 25 meter dengan kedalaman 2 meter. Kolam untuk rekreasi dan pembelajaran renang anak-anak yang kedalamannya hanya 50 cm sampai 1 meter. Dan kolam dengan menara papan loncat untuk loncat indah. Kedalamannya mencapai 8 meter dengan menara papan loncat setinggi 10 meter. Tenis indoor ini berada dekat Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Lapangan tenis UPI mempunyai standar nasional untuk keperluan pendidikan dan perlombaan cabang tenis tingkat nasional. Tadi kita sudah melewati gedung FPMIPA C. Sekarang tibalah kita di gedung utamanya yang bernama JICA, yaitu Japan International Cooperation Agency. Gedung ini dibuat dari kerjasama dengan Jepang, jadi arsitekturnya sama dengan gedung-gedung atau sekolah di Jepang yang sangat ramah lingkungan. Terbukti dengan banyaknya kaca atau jendela sehingga penggunaan lampu bisa diminimalisir. Isola Resort adalah hotel yang dibangun sebagai pusat pelatihan program pariwisata di Universitas Pendidikan Indonesia. Hotel ini tentunya merupakan tempat terbaik untuk pertemuan dan acara perusahaan, serta tinggal dengan keluarga di Bandung. Karena lokasinya yang terpencil membuat orang terlepas dari suara lalu lintas yang mengganggu dan polusi asap mobil. Kembali membahas FPMIPA. Bagian ketiga gedung FPMIPA adalah gedung B ini, sebagai yang terdekat dengan gedung utamanya JICA. FPMIPA B ini memiliki 13 ruang kuliah lab riset untuk mahasiswa tingkat akhir dan fasilitas lainnya. Selain level universitas, UPI juga memiliki TK, SD, SMP, sampai SMA Laboratorium Percontohan UPI yang berlokasi di dalam kawasan UPI. Di sebelah kiri terdapat Fakultas Ilmu Pendidikan. Gedung yang rampung pada tahun 2019 ini memiliki 10 lantai yang digunakan oleh 9 program studi. Perpustakaan UPI yang ada di sebelah kanan jalan ini terdiri dari 4 lantai yang menurut rancangannya dapat menampung 1 juta koleksi buku dan dapat menampung 5.000 pengunjung setiap harinya. Tidak lupa, di bagian belakangnya terdapat UPINet yang mana adalah sebuah fasilitas teknologi informasi milik UPI.
Tepat di seberang perpustakaan, terlihat wujud fakultas lama dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang sekarang fungsinya sudah dialihkan ke gedung yang baru. Dalam rute ini yang pertama kita bisa lihat adalah sebuah lapangan tenis outdoor yang berseberangan dengan gimnasium. Jadi selain tenis indoor, terdapat tenis outdoor sebagai pilihannya. Kemudian jika kita berjalan ke arah kiri sana, kita bisa menemukan lapangan softball. Lalu di sebelah kiri sampai akhir ujung jalan, kita bisa melihat dua gedung seperti kembar ya, yang mana adalah gedung asrama dan dormitori bagi mahasiswa yang tempat tinggalnya jauh. Asrama putra dan putri tentu dibedakan, namun secara keseluruhan, fasilitas dapur bersama, kamar untuk 2 orang, dan kantin bisa ditemukan di keduanya. Asrama-asrama ini biasanya dipakai untuk mahasiswa-mahasiswa asing yang sedang belajar di UPI. Di persimpangan ini kita melewati gedung FPEB lama dan baru. Kemudian di sebelah kanan ada sebuah gedung yaitu University Center. Gedung ini memiliki layanan sebagai pusat informasi universitas dan bidang International Affairs. Lalu di kiri jalan terdapat Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang gedungnya bernama Muhammad Numan Somantri. Diambil dari nama Rektor UPI periode 1978 sampai 1987 dan terdiri dari 6 lantai yang digunakan oleh 11 program studi. Lalu seperti yang sudah disebutkan, terdapat sekolah jenjang TK sampai SMA Laboratorium Percontohan UPI di dalam kawasan kampus ini. Seperti yang bisa dilihat di sebelah kanan. Di sebelah kiri terdapat poliklinik sebagai fasilitas kesehatan bagi mahasiswa dan dosen UPI. Yang kemudian di sampingnya terdapat gedung sekolah pasca sarjana UPI. UPI memang tidak hanya menyediakan pendidikan sarjana, tapi juga ada pendidikan S2 dan beberapa jurusan S3. Tepat di seberangnya terdapat gedung BAAK, yaitu Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Fungsinya untuk mengurusi segala hal tentang kemahasiswaan, seperti pendaftaran mahasiswa baru, pengaktifan KTM, dan membantu mahasiswa dalam hal-hal akademiknya. Beranjak sedikit dari BAHK, melewati bagian belakang Masjid Al-Furqon, kita bisa melihat sebuah gedung bernama Ahmad Sanusi. Dikenal juga sebagai gedung Balai Pertemuan Umum atau BPU, tempat berlangsungnya berbagai macam acara kampus, seperti seminar atau acara lainnya. Gedung parkir baru ini memiliki 7 lantai tempat parkir, toilet, tangga, lift, dan rooftop. Pengoperasian gedung parkir baru ini mendapat respon positif dari berbagai pihak, baik dari mahasiswa maupun dari pihak keamanan kampus. Fakultas yang paling dekat dengan gedung parkir adalah Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan, yaitu FPTK. Fakultas ini memiliki 16 program studi yang sangat tinggi loh peminatnya. Masih ingat persimpangan ini? Iya,
Sekarang kita berada di Fakultas Seni dan Desain, yang letaknya berdekatan dengan Poliklinik dan gedung PKM. Fakultas ini memiliki 5 program studi yang sangat banyak loh peminatnya, gak kalah tinggi sama program studi lainnya. Setelah berkeliling UPI, akhirnya kita tiba lagi di sini, di bangunan ikonik Isola. Arsitekturnya yang masih asli bergaya Art Deco menunjukkan bahwa bangunan ini memiliki sejarah, bukan? Iya, dulu bangunan yang merupakan cikal bakal UPI ini adalah villa paling megah pada masanya. Villa yang berdiri kokoh sejak tahun 1933 ini adalah milik Dominic Willem Berretti. Berretti adalah seorang milioner Italia yang menetap di Indonesia. Tujuan dia membangun villa ini untuk menyepi. Dapat terlihat dari tulisan Mi Solo e Vivo yang terpahat di atas dinding tepat saat pintu utama dibuka. Nah, Villa Isola pun sempat dipakai untuk Kongres Pemuda pada tanggal 16 sampai 18 Mei tahun 1945. Pada tahun 1954, bangunan ini difungsikan sebagai kampus Universitas Pendidikan Guru, hingga akhirnya menjadi Universitas Pendidikan Indonesia. Hampir seluruh mahasiswa UPI pasti pernah ngerasain nyamannya nongkrong di taman ini. Iya, salah satu tamannya Villa Isola, Parterre. Tempatnya sejuk banget loh guys. Gak salah sih, banyak banget mahasiswa yang datang ke sini untuk ngerjain tugas, atau sekedar nongkrong sambil ngobrol-ngobrol bareng teman atau bareng pacar. Nah, itu dia perjalanan kita keliling UPI. Terima kasih ya sudah menyaksikan dan sampai jumpa.